Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Salsabila Syifa Nurasi, NPM 21130240071 dari kelas A, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SKU dan TKU dalam kepramukaan. Selamat menyaksikan. Syarat kecakapan umum dan tanda kecakapan umum. SKU sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan-kecakapan yang berguna baginya, untuk berusaha mencapai kemajuan, dan untuk memenuhi persyaratan sebagai anggota gerakan pramuka. SKU disusun menurut pembagian golongan usia pramuka, yaitu golongan siaga, golongan penggalang, dan golongan penegak, dan golongan pandega. SKU untuk golongan siaga terdiri dari 3 tingkat, yaitu tingkat siaga mula, tingkat siaga bantu, dan tingkat siaga tata. SKU untuk golongan penggalang terdiri dari 3 tingkat, yaitu tingkat penggalang ramu, tingkat penggalang rakit, dan tingkat penggalang terap. SKU untuk golongan penegak terdiri dari 2 tingkat, yaitu tingkat penegak bantara dan tingkat penegak laksana. SKU untuk golongan pandega terdiri dari 1 tingkat saja, ialah tingkat pandega. TKU dimiliki peserta didik dengan jalan melalui bentuk ujian-ujian yang dilakukan secara perseorangan. Penguji SKU. Yang pertama, penguji SKU adalah pembina pramuka atau pembantu pembina pramuka yang langsung membina pramuka yang diuji. Yang kedua adalah tugas pembina pramuka. Tugas pembina pramuka ialah harus membantu memberi motivasi, dorongan agar pramuka tidak terlalu lama berada dalam tingkat yang diperolehnya masing-masing. Mereka harus segera menyelesaikan SKU berikutnya. Yang ketiga adalah cara menguji SKU. Ujian dilaksanakan secara perorangan, 1 demi 1, tidak secara berkelompok. Seandainya terdapat mata ujian yang dilakukan secara berkelompok, misalnya baris berbaris dan berkebun, penilaian tetap dijalankan perorangan. Mata ujian ditentukan oleh peserta didik yang diuji, tidak harus berurutan, dan dilaksanakan dalam bentuk praktek secara praktis. Waktu ujian ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara pembina atau pembantu pembina dengan yang diuji. Penguji hendaknya berusaha agar proses ujian itu juga dirasakan oleh peserta didik sebagai proses pendidikan dan menyenangkan dan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalamannya. Penguji hendaknya memperhatikan batas-batas kemampuan mental, fisik, dan intelijensia, emosi, dan jiwa sosial pramuka yang diuji. Penguji hendaknya memperhatikan ikhtiar, ketekunan, dan kesungguhan yang sudah dijalankan oleh yang teruji. Penguji membubuhkan paraf atau tanda tangannya pada daftar mata ujian SKU milik pramuka yang diuji setelah ujian tersebut dinyatakan lulus. Yang keempat, penyematan dan pemakaian TKU. Penyematan TKU dilakukan pada upacara resmi. Ketentuan dan tempat pemakaian TKU. TKU untuk pramuka siaga dan pramuka penggalang ditempatkan pada lengan baju sebelah kiri, sedangkan TKU untuk pramuka penegak dan pandega disematkan di pundak kiri dan kanan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.